Jadi Tambo Secuil yang berbelok-belok dengan bahasa khayal itu adalah permainan agar Tambo itu dianggap keramat, disimpan di peti, dan tidak boleh dibuka oleh siapapun. Dia disakralkan, dikeramatkan, dan dipegang oleh pihak tertentu yang menganggap Minangkabau miliknya. Tidak, Minangkabau milik kita semua. Assalamualaikum saudara. Sambil berjemur, menikmati matahari pagi, kita bincang kembali. Ada sederet pertanyaan tentang Tambo Minangkabau. Pertanyaan dari generasi muda dan juga ada generasi yang sudah kolot, yang sudah tua. Kata-katanya lucu. Tambo itu kan dongeng khayalan. Jadi tampaknya mereka tidak memahami video-video saya yang menguraikan bahwa Tambo itu adalah konstitusi yang membentuk Minangkabau saat sekarang. Ada pertanyaan, Tambo itu kan khayal. Nah, kemungkinan orang ini terpengaruh oleh pendapat dari Mangaraja Onggang Perlindungan bahwa Tambo hanya 2% sejarah. Itu sudah saya ulas dalam video 98% khayal. Perlukah Tambo dipelajari? Itu sudah dibantah habis, bukan oleh saya saja, tapi Profesor Dr. Hamka, Buya Hamka sudah membahasnya dalam buku. Orang ini tidak menonton video saya dan jelas tidak pernah membaca buku Buya Hamka tentang antara fakta dan khayal dari Onggang, pendapat Onggang Perlindungan. Masih ada yang berpendapat, Tambo itu kan bercerita tentang nenek moyang dari Kepundan Gunung Merapi. Tidak ada Tambo yang mengatakan nenek moyang dari Kepundan Gunung Merapi. Orang ini a priori suuzon, belum tahu dia bahwa ada 943 nagari di Minangkabau ini yang mempunyai 4 suku minimal, yang mempunyai struktur penghulu, yang mempunyai balai dan musaji, dan perangkat-perangkat adat, dan adat itu sendiri, dan suku dia sendiri, itu terjadi karena Tambo. Siapa yang memerintahkan nagari punya suku? Tambo. Lalu yang bersangkutan punya suku karena apa? Karena Tambo memerintahkan dalam nagari itu hanya orang bersuku yang boleh. Orang tidak bersuku tidak boleh dapat posisi dalam nagari. Dia hanya tamu. Itu Tambo yang memerintahkan. Jadi kalau mengatakan Tambo itu khayal, Tambo itu legenda, orang ini terpengaruh dengan konsideran, dengan pengantar Tambo yang memang harus diakui ada yang membelokkan, ada yang mengaburkan, ada yang menyuruhkan. Untuk apa? Karena konstitusi itu sangat berperan terhadap masyarakat Minangkabau. Ada pihak-pihak yang berusaha membuat Tambo itu membingungkan dengan bahasa-bahasa yang rumit pada konsideran itu. Akhirnya apa? Tambo yang merupakan undang-undang bahwa nagari Bampe suku Dagiah Bapangulu, dalam suku Babuah Parwi, Rumah Gadang Dagiah Batungganai, itu konstitusi yang dari Tambo untuk membentuk susunan nagari yang sekarang sudah hampir 1000 nagari. Masih ada suku, masih ada penghulu, masih ada tanah ulayat. Itu semua ada dalam tuturan Tambo. Konsideran yang dibelokkan, konsideran yang dikaburkan dengan bahasa-bahasa rumit oleh sebagian oknum, saya katakan oknum, menyebabkan Tambo itu dijauhi oleh sebagian orang yang ya bingung lah. Sampai Tambo itu
berbicara tentang sesuatu yang tidak ada hubungan dengan Minangkabau. Ada Tambo yang bicara tentang onta. Apa hubungan onta dengan Minangkabau? Ada. Ada Tambo yang bicara tentang burak. Burak itu pendapat salah satu mazhab atau satu aliran tasawuf. Loh, Tambo kok bicaranya lebih banyak burak daripada tentang konstitusi, aturan bermasyarakat, tingkah laku hidup, kepemimpinan, syarat penghulu. Itu isi Tambo. Bicara burak habis-habisan. Ya akhirnya sebahagian orang yang melihat, mendengar atau membaca Tambo yang cerita burak, cerita onta, segala macam itu menganggap ini khayal. Saya tidak tahu apakah itu sengaja untuk menyuruhkan Tambo sehingga kekuasaan ada pada pihak tertentu. Dan ada sebagian yang sangat mendukung Tambo-Tambo yang bicara ala sufi ya. Saya juga mempelajari tasawuf. Tapi tasawuf ala Tambo itu banyak yang absurd, yang tidak sejalan dengan tasawuf yang benaran. Kacau balau. Ini yang menyebabkan sebahagian atau mungkin banyak orang yang membaca tuturan Tambo, mendengar tuturan Tambo itu jadi bingung. Ini Tambo kok seperti khayalan yang tidak masuk akal. Padahal Tambo itu konstitusi Minangkabau, grand design yang menyebabkan Minangkabau punya nagari, yang menyebabkan Minangkabau punya kelarasan, punya suku, punya penghulu, punya kaum, punya ulayat, dan itu masih diwariskan sampai sekarang. Tambo yang menunjukkan apa itu mama, apa itu kemenakan, apa itu penghulu, bagaimana jadi penghulu. Di Tambo ada tuturan itu. Tapi perhatian dan pikiran masyarakat ditarik semua ke arena membingungkan oleh sebagian oknum ya. Tidak semua Tambo membingungkan. Saya menemukan Tambo yang sangat realistis banyak sekali tentang asal-usul sebuah nagari, bateh-bateh nagari, barih balabeh nagari. Bahwa yang datang ke nagari itu yang pertama namanya itu, rombongannya sebegitu, berhenti di situ, melihat ke sana, lalu membuat batas wilayah nagari, menyepakati ini wilayah untuk suku ini wilayah untuk suku ini. Itu Tambo yang sangat realistis, sebuah konstitusi nagari. Tapi itu menjadi terhapuskan, menjadi tertutupi oleh khayalan yang tidak jelas dari sekelompok orang yang membuat Tambo itu kabur. Begitu saudara. Jadi para generasi muda, jangan terpengaruh oleh sekelumit atau sekelompok bahagian Tambo yang dikacau balaukan oleh bahasa tidak jelas. Pelajari saja apa yang dihasilkan oleh Tambo terhadap Minangkabau. Saya sudah ulangi beberapa kali. Tambo bukan khayal. Tambo itu aturan-aturan bernagari, aturan-aturan kepemimpinan. Bagaimana jadi penghulu, bagaimana jadi anak kemenakan, bagaimana bermasyarakat. Ada undang-undang tentang nagari, ada undang-undang isi nagari. Itu semua dari Tambo yang menyebabkan adanya nagari sekarang ini. Saudara, masih ada yang sinis kepada Tambo. Apa itu Tambo? Khayalan yang tidak jelas, dongeng seperti Malin Kundang? Tidak. Anda cari Tambo-Tambo nagari, atau bacalah Tambo Minangkabau yang ditulis orang-orang yang benar-benar mengerti Minangkabau. Di sana ada aturan bernagari, aturan isi nagari, nagari bampe suku, babale, bamusaji, balabuah, batapian, basawah, baladang. Kalau suku basasok, bajarami, batanah ulayat, baturihan. Itu semua adalah konstitusi nagari Minangkabau dan konstitusi masing-masing nagari. 923 nagari sekarang tercatat. Semuanya masih punya suku.
Semuanya masih punya penghulu, masih punya ulayat. Jadi Tambo Secuil yang berbelak-belok dengan bahasa khayal itu adalah permainan, menurut pendapat beberapa guru saya, itu permainan beberapa oknum agar kekuasaan itu tidak diganggu-gugat, agar Tambo itu dianggap keramat, disimpan di peti, dan tidak boleh dibuka oleh siapapun. Padahal Tambo itu konstitusi yang membangun masyarakat. Tambo menjadi alat kekuasaan. Jika dia disakralkan, dikeramatkan, dan dipegang oleh pihak tertentu yang menganggap Minangkabau miliknya. Tidak, Minangkabau milik kita semua. Jadi saudara, pelajari Tambo, jangan terpengaruh dengan pengantar atau konsideran Kaba pada bahagian awal Tambo yang sebahagian sudah diputarbalikkan, dibelokkan, dikaburkan dengan bahasa-bahasa membingungkan. Tidak semua, sebahagian ada yang jernih. Oke, sampai ketemu dalam ulasan Tambo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih.